pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Hari ini hadir semua? Bu. Oh ya, sambil dicek ya hadir semua atau tidak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi apa? Masih ingat apa enggak? Coba usaha. Ya, masih ingat usaha itu apa? Ayo. Oh, kita ulangi lagi ya. Usaha itu adalah sesuatu yang terjadi karena adanya gaya terhadap suatu benda. Ya, kemarin sudah dibahas tentang rumus-rumusnya juga dibahas. Masih ingat? Kemarin itu kan W ya, dipengaruhi oleh gaya terhadap suatu benda. Di sini W-nya itu apa? Usaha. Satuannya joule. Terus F-nya itu gaya, satuannya Newton. S adalah apa? Perpindahan, satuannya adalah meter. Ya, kemarin juga ada usaha yang arahnya vertikal, yaitu W sama dengan M kali G kali H ya, dimana M-nya itu massa, G-nya percepatan gravitasi, M kali G kali H massa, percepatan gravitasi kali ya, H-nya itu adalah ketinggian atau kedalaman ya. Masih ingat kan? Untuk tugas yang kemarin Ibu minta nanti ketua kelas mengumpulkan ya. Untuk hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang materi selanjutnya, yaitu materi apa? Ada yang tahu? Karena babnya adalah usaha dan pesawat sederhana. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Nah, tujuan kita mempelajari pesawat sederhana itu adalah untuk supaya kalian itu tahu pengertian tentang pesawat sederhana, terus contoh-contoh pesawat sederhana dan fenomena di sekitar kita yang berhubungan dengan pesawat sederhana. Boleh sambil disimak bukunya. Di situ kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana. Ya, di sini Ibu juga sudah ada beberapa peralatan, ada gunting, ada kain, ada staples, gitu ya. Kira-kira kalian tahu nggak hubungannya ini dengan pesawat sederhana? Sekarang contoh nih, kain. Ini kainnya kan udah ada seperti ini ya. Nah, sebenarnya ini Ibu ingin supaya jahitan ini itu terlepas. Kira-kira itu gimana? Pakai apa? Pakai apa coba? Ada yang tahu nggak? Pakai apa? Tadi dari alat-alat yang Ibu tunjukkan, kira-kira pakai apa? Coba salah satu. Gunting. Ya, pakai gunting. Kalau pakai staples itu kira-kira ini bisa lepas apa nggak jahitannya? Nggak ya, nggak bisa ya. Kalau pakai gunting itu tadi ternyata bisa. Nah, jadi gunting ini itu adalah termasuk pesawat sederhana. Kenapa? Karena kita menjadi lebih mudah untuk memotong jahitan kain ini. Nah, jadi pesawat sederhana itu adalah apa? Semua peralatan yang digunakan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Nah, di sini pesawat sederhana itu juga
ada kekurangannya, tapi hanya beberapa. Di pesawat sederhana itu ada yang memang nantinya justru jadi jarak tempuhnya menjadi lebih panjang, tapi hanya beberapa. Nah, jenis pesawat sederhana yang akan kita bahas yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Nah, pada pengungkit ini itu ada 3 titik yang menggunakan gaya saat mengungkit, yaitu beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Jadi misalnya ada anak yang ingin memindahkan batu ya, ini batunya, ini A, B, C, di mana A nya itu adalah titik kuasa, B nya titik beban, dan C nya adalah titik tumpu. Ini kuasa ke titik tumpu itu namanya lengan kuasa, dan dari titik tumpu ke beban itu adalah lengan beban. Tuas atau pengungkit itu memiliki prinsip kerja. Yang pertama, meletakkan benda yang ingin dipindahkan di ujung tuas, ini kan di ujung. Yang kedua, menggunakan benda lain yang cukup kuat sebagai penumpuk. Nah, ini kan ada benda ini di bawah sebagai tumpuan. Menekan pengungkit secara perlahan dari sisi tuas lainnya sampai benda terangkat atau tergeser sebagai tumpuan. Tumpu ditekan supaya nanti bebannya itu bisa terangkat. Nah, pada tuas atau pengungkit ini ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Yang pertama ya, golongan pertama itu adalah, kalau ibu suka menyebutnya itu KTB ya. Jadi letak titik tumpunya itu di antara kuasa dan beban. Nah, untuk contohnya ini adalah gunting, jungkat-jungkit. Ya, jungkat-jungkit kan kayak gini ya. Ini letak titik tumpunya itu di antara kuasa dan beban. Atau gunting, tadi gunting ya. Nah, ini kan di tengah titik tumpunya. Dan ini kuasa. Yang golongan kedua itu adalah KBT. Letak titik bebannya itu di antara titik kuasa dan titik tumpu. Kalian tahu gerobak dorong atau apa ya, kalau kita menyebutnya angkong, tahu ya, angkong yang untuk ini rodanya di sini kayak gitu ya kan, untuk membawa benda. Itu kan bebannya di antara kuasa dengan titik tumpu. Contoh lainnya pembuka kaleng ya, terus pemecah kemiri. Yang ketiga, golongan ketiga itu BKT. Letak kuasa, titik kuasanya itu di antara beban dengan tumpu. Contohnya itu staples. BKT berarti beban, kuasa, tumpu. Jelas ya? Tuas. Nah, dalam tuas nanti kita ada yang namanya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu adalah berat dibagi dengan gaya, atau nanti ada perbandingannya adalah tangan kuasa dibagi dengan beban, berat bagi gaya. Itu perbandingannya nanti. Selanjutnya kita beralih ke pesawat sederhana jenis
Yang kedua yaitu ada bidang miring. Kalian pernah melihat tukang penebang pohon kayu-kayu itu saat akan dinaikkan ke truk, itu kan susah ya, apalagi kalau yang berat dan panjang. Nah, itu biasanya mereka itu pakai ada semacam papan kayu yang dimiringkan, lalu mereka membawanya bersama-sama ya. Nah, itu contoh pesawat sederhana bidang miring. Atau pisau, kapak itu juga termasuk bidang miring. Jadi bidang miring itu ya pokoknya jenis pesawat sederhana yang menggunakan papan datar dimiringkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pisau kan dimiringkan untuk mengiris lebih cepat. Yang ketiga itu katrol. Katrol itu roda yang ada porosnya, yang berputar pada porosnya. Contoh timba apa ya? Kalian kalau itu apa ya? Katrol yang buat kerekan itu kan roda yang berputar pada porosnya. Nah, katrol itu juga dibagi menjadi beberapa jenis. Ada katrol tetap, katrol bebas, katrol rangkap, dan katrol ganda. Kalau katrol tetap itu contohnya alat timba yang disumur, itu namanya katrol tetap. Nah, katrol bebas contohnya alat pengangkut peti kemas. Terus katrol bebas itu katrol rangkap itu katrol seperti katrol tetap, tapi ini lebih dari satu katrol yang susunnya berjajar. Ada lagi katrol ganda. Nah, ini juga terdiri dari beberapa katrol yang disatukan dengan tali. Yang terakhir itu ada roda berporos. Roda berporos itu pesawat sederhana yang merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros, di mana itu dapat berputar bersama-sama untuk memudahkan pekerjaan manusia. Contoh roda berporos itu yaitu roda sepeda kalian, roda sepeda motor, setir mobil, itu contoh roda berporos. Semua itu tadi jenis-jenis pesawat sederhana itu digunakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Coba tadi diulang dari awal. Ada beberapa jenis pesawat sederhana. Yang pertama, tuas atau menggigit. Yang kedua ada apa? Bidang miring. Yang ketiga ada apa? Ayo, apa tadi? Katrol ya. Yang keempat ada roda berporos. Ya. Setelah ini kita akan mempraktekkan ya tentang pesawat sederhana. Jadi nanti silakan kalian dari praktek ini kalian bisa simpulkan apa itu pesawat sederhana, terus apa kegunaan dari pesawat sederhana dalam kehidupan, dan alat apa saja yang termasuk pesawat sederhana. Ini di sini Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Ibu beri petunjuknya dulu ya. Jadi nanti kalian siapkan. Yang pertama itu tangan ya pasti ada ya. Satu, kan kemarin Ibu udah memberitahukan kalau hari ini ada beberapa alat yang harus dibawa ya. Udah bawa kan? Satu, gunting, staples, isi staplesnya, buku, dan paku ya. Jadi nanti yang akan diamati oleh kalian itu adalah, kalau tadi Ibu kan mencontohkan memotong kainnya itu adalah dengan gunting ya. Nah, di sini nanti di tabel ini itu pengamatannya adalah memotong kain
Nah, di sini ada dengan tangan, ada dengan gunting. Mencabut paku ada dengan tangan dan ada dengan catut. Mengambil isi staples yang ada di buku dengan tangan atau dengan staples bagian belakang. Nah, itu nanti silakan kalian amati. Ingat, pesawat sederhana itu adalah semua alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Silakan kalian amati. Untuk kelompoknya kita samakan saja seperti pertemuan sebelumnya, ya. Silakan ibu beri waktu untuk mempraktekkan. Mulai dari sekarang ya. Stop. Bilang menit. Ya, waktunya selesai. Silakan seperti biasa salah satu perwakilan kelompok ya maju. Untuk kali ini ibu ingin kelompok ujung ya. Kelompoknya Guntur silakan maju sama perwakilannya ya untuk mempresentasikan hasil pengamatannya tadi. Sesuai tadi yang disampaikan oleh kelompoknya Guntur presentasinya ya. Tadi dari tabel ini sudah diamati. Menurut kalian lebih gampang memotong dengan tangan ya, memotong kainnya dengan tangan atau dengan gunting? Saya yakin ibu juga sudah keliling ya, sudah lihat rata-rata semuanya itu lebih mudah ya menggunakan gunting. Sama pada saat kalian tadi tadi sempat ibu lucu ya pas itu si Bima itu coba melepas paku dari meja ya, itu ya pakai tangan, padahal Bima gendut tapi ternyata nggak bisa. Pada saat si Coki yang kecil pakai catut malah langsung kena. Nah, berarti lebih mudah pakai catut. Nah, yang terakhir itu staples. Tadi sampai kukunya sampai tadi ya Siva ya, sampai sakit ya tadi staplesnya. Ternyata lebih mudah pakai bagian belakang staples ya, itu ya. Kalau dari analis dan kesimpulannya ini, jelaskan hasil pengamatanmu setelah melakukan kegiatan menggunakan beberapa alat yang disiapkan. Nah, tadi sudah ya, berarti lebih mudah pakai gunting untuk memotong kain, terus untuk mencabut paku lebih mudah dengan catut daripada dengan tangan, dan yang terakhir melepas staples yang di buku itu lebih mudah dengan ujung staplesnya. Sekarang sudah tahu semua kan apa pengertian dari pesawat sederhana? Adalah semua alat di sekitar kita, sekitar manusia, yang digunakan untuk memudahkan pekerjaannya. Ya, tadi contoh-contohnya ada gunting, staples, pisau, angkong, buka kaleng, catut, itu ya. Nah, kemudian fenomena alam yang berhubungan dengan pesawat sederhana tadi ibu juga sudah contohkan saat mengangkat, tadi yang ibu gambarkan seorang anak mengangkat batu itu dengan cara pakai kayu dan ada tumpuannya. Terus ada lagi apa, orang memotong bawang, memotong kain dengan gunting ya. Itu adalah contoh-contoh fenomena di sekitar kita yang berhubungan dengan pesawat sederhana. Ibu nanti akan memberikan tugas individu ya. Ada 5 soal pilihan ganda. Nanti silakan ini ketua kelas bagikan. Nanti ini untuk tugas di rumah, biasa dikumpulkan saat pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan yang akan datang, karena materi usaha dan pesawat sederhana itu sudah ya, hanya tadi bahas sedikit tentang keuntungan mekanis. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah perhitungan keuntungan mekanis. Kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoanya. Siap gerak, berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sampai di sini ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.